Pergantian malam tahun baru Bundaran HI Jakarta menjadi lautan manusia. Relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Kota Sydney, Australia menggelar tradisi malam tahun baru Pesta Kembang Api dengan latar belakang gedung Opera Sydney. Halo pemirsa, selamat tahun baru 2024. Selamat tahun baru 2024, ya ampun gak terasa ya, sudah Tidak 2024. terasa, ya. Kayak kemarin baru beberapa jam yang lalu 2023 loh, sekarang udah ganti tahun aja Camar. Iya, dan luar biasanya mengawali tahun pertama bersama dengan seorang Fanny Maniar ya. Di pagi hari yang cerah ini ya. Kalau gitu bonus buat aku deh Camar. Bisa nggak ngomong selamat tahun baru tapi pakai bahasa Sunda? Oh, biasa tuh. Oh. Pakai bahasa Sunda ya? Iya, gimana? Wilujeng tepang Wilujeng tahun anu anyar. Anu anyar. Atau anu enggal kalau misalnya bahasa yang Sopannya. lebih lembutnya gitu. Oke. Iya. Harapan Camar tahun 2024 mugia urang sadaya tiasa dipaparin kesehatan. Semoga semuanya terus diberikan kesehatan. Betul. Soalnya ada kesehatannya, jadi aku udah bisa baca nih, berarti arahnya ke situ. Aku nggak Oke. bisa bahasa Sunda. Ini Fanny kan bisa bahasa Jawa nih, bisa nggak? Nggak bisa, aku nggak bisa pakai bahasa Jawa yang kromo inggil, cuma tahu itu doang. Cuma itu doang, ya? Kalau bahasa Padang cuma tahu ya tadi selamat pagi, selamat tahun baru pemirsa semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Tambuah cie, bukan Tambuah ya? cie. Kurangi makan Padang pemirsa supaya kolesterol tidak naik ya. Nomor satu ya Fanny ya. Kalau kita lihat semarak malam hari tadi luar biasa ya Fanny. Ada 10 titik utama yang memang dijadikan sebagai titik kumpul untuk bisa merayakan tahun baru bersama dengan orang-orang terdekat. Salah satunya yang paling ramai di dekat kantor kita di Jakarta Pusat ini di Bundaran HI ini sudah mulai tutup sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat supaya tidak ada kendaraan yang melintas begitu ya, sehingga kita lihat juga semalam kondusif ya, cukup kondusif ya Fanny. Walaupun sebenarnya pas perjalanan menuju kantor memang sempat macet, apalagi dihadiahi oleh hujan deras ya. Jadi mungkin kalau misalnya berdasarkan kebiasaan orang-orang atau warga dan juga masyarakat DKI Jakarta mempercayai kalau misalnya tahun baru yang diawali dengan hujan itu bisa jadi ada rezeki atau cuan di kemudian hari. Amin. Mendatangkan berkah ya Fanny ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemudian juga rezeki yang melimpah di tahun yang baru dan tentunya semangat baru Fanny. Amin. Apalagi ini sebentar lagi kita akan menghadapi Pilpres ya dan juga pemilu 14 Februari ini. Jadi juga informasinya akan kami hadirkan dalam Sindo pagi hari ini ya. Bersama saya Fanny Maniar dan saya Camar Haenda dalam Sindo pagi. Ya, kita juga akan melihat ya situasi dan kondisi nanti di berbagai titik yang ada di Indonesia, utamanya untuk perayaan Tahun Baru Fanny. Ya. Ya baik pemirsa, kita awali informasi seputar pergantian tahun 2024 dari informasi berikut ini, di mana ribuan warga dari berbagai wilayah memadati kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Ya, pada malam perayaan Tahun Baru 2024, hiburan musik serta 500 drone hingga video mapping memeriahkan jalannya pergantian tahun baru. Ya, selain hiburan musik, masyarakat yang datang ke Bundaran HI juga menikmati pertunjukan water mist di tengah air mancur. Pertunjukan water mist itu menampilkan beberapa ikon kota DKI Jakarta seperti Kota Tua, Monas, dan tarian khas ibu kota. Ya, Fanny, seperti yang tadi disebutkan ada 10 titik untuk perayaan tahun baru tadi malam ya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rangkaian acara perayaan malam tahun baru dengan tema Malam Muda-Mudi yang berpusat di Bundaran HI. Nah, seperti apa masyarakat untuk Jakarta atau harapan dari masyarakat untuk Jakarta serta Indonesia di tahun 2024? Kita dengarkan laporan langsung atau laporan dari rekan Faisal Rinaldi dari kawasan Bundaran HI Jakarta.
pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar acara Malam Muda-Mudi dalam memeriahkan Tahun Baru 2024. Nah, di acara Malam Muda-Mudi ini memang ada berbagai macam kegiatan menarik, seperti misalnya ada konser musik, kemudian juga parade kendaraan, dan masih banyak lainnya. Nah, di tahun 2024 ini memang ada berbagai macam harapan dari masyarakat. Nah, untuk itu kita salah satu masyarakat, apa sih harapannya di tahun 2024 ini? Halo, selamat Pak. Ya, Pak, mau nanya Pak, ini untuk harapannya di tahun 2024 untuk Bapak sendiri apa sih Pak? harapan saya ekonomi keluarga saya semakin menaik, kebahagiaan keluarga sesama istri, sama keluarga yang lain semakin lebih bahagia. Itu aja harapannya. Oke Pak, kemudian Pak, harapannya untuk Indonesia di tahun 2024 apa Pak? Harapan saya Indonesia di tahun 2024 menyambut dengan gembira hajatan besar. Dan kedua, Indonesia semakin damai, semakin lebih baik, dan semakin punya harapan ke depan, terutama anak-anak milenial punya harapan yang besar untuk Indonesia ini. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Pak. Semoga harapannya terkabul di tahun 2024 ya. Ya pemirsa, kita akan mencoba menanyakan satu lagi ke salah satu masyarakat apa harapannya di tahun 2024. Halo Mbak. Halo Mbak, iya Mbak. Mbak, namanya siapa Mbak? Kenalan dulu Mbak. Rindi. Mbak Rindi, untuk tahun 2024 harapannya apa sih Mbak? Untuk Mbak sendiri Mbak? Kalau untuk saya sendiri sih supaya saya dalam keadaan sehat selalu, lebih baik lagi ke depannya sebelum di tahun 2023. Nah, kemudian Mbak, harapan Mbak untuk Indonesia di tahun 2024 apa Mbak? 2024 untuk Indonesia itu supaya lebih maju lagi, tantram dan damai dan tidak ada ribut-ribut dan damai selalu. Oke Mbak, baik Mbak. Semoga harapannya terkabul di tahun depan. Ya pemirsa, memang ada berbagai macam harapan masyarakat di tahun 2024 khususnya untuk Indonesia agar Indonesia lebih maju lagi, lebih bangkit lagi di tahun 2024 nanti. Dari Jakarta, Faisal Ridadi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu pada malam pergantian tahun kemarin pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipadati oleh ribuan calon penumpang yang hendak berlibur keluar kota. Ya, khusus malam tahun baru, kereta jarak jauh tujuan stasiun Gambir, Jakarta Pusat bisa berhenti atau turun di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Hari ini lebih dari 23.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu, lebih dari 36.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen setelah berlibur dan mudik ke kampung halaman. Untuk mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang di libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Daup 1 menambah 10 kereta api per harinya. Adapun tujuan favorit yang banyak dituju penumpang adalah Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Kemudian untuk arus balik atau datang libur tahun barunya itu kami prediksi awalnya tanggal 2. Namun kami pantau pagi tadi ternyata tanggal 1 malah lebih tinggi daripada tanggal 2. Sekitar 35 sampai 37 ribu penumpang yang mengarah ke Jakarta. Sementara itu, khusus malam Tahun Baru, penumpang kereta api jarak jauh tujuan stasiun Gambir bisa turun di stasiun Jatinegara. Hal ini agar penumpang bisa menghindari kemacetan lalu lintas yang terjadi di kawasan Gambir saat perayaan pergantian tahun yang digelar di area Monas. Dari Jakarta, Anggita Maura, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Konser musik hingga wayang kulit juga turut memeriahkan malam pergantian tahun di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Camar. Ya, di sisi lain sejumlah masyarakat ini menyampaikan harapan untuk Indonesia di 2024. Dan berikut liputan rekan Dilami Aulia dari kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Pemirsa, dalam perayaan Tahun Baru 2024, tentunya Taman Mini Indonesia Indah juga menjadi salah satu tempat ya dalam pergantian tahun ini. Di mana di sini banyak sekali aktivitas yang diadakan dari mulai
wayang kulit, kemudian ada performan dari berbagai band dan musik daerah juga. Dan ini juga mengundang antusias dari beragam masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya ya. Dan di sisi lain juga ini kan 2024 pastinya ada resolusi-resolusi baru terutama untuk Indonesia. Nah, saya akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan masyarakat di sini. Kita akan mengenal resolusi mereka di 2024. Halo. Saya mulai dari sini dengan Kak siapa? Yuniar. Kak Yuniar. Kalau yang ini siapa? Dengan Argi. Oke, Kak Yuniar ini berprofesi sebagai apa? Saya karyawan di toko Tanah Abang. Kalau Mbaknya? Ibu rumah tangga. Ini saya kan ini tahun 2024. Saya mau tanya resolusi dari kakak-kakak ini di 2024 untuk Indonesia dan Jakarta bagaimana? Ini saya kan pedagang di Tanah Abang ya. Akhir-akhir ini kan sepi, omset menurun. Jadi minta tolong untuk pemerintah diperhatiin untuk pedagang-pedagang di Tanah Abang sekarang gitu loh. Gimana caranya buat omset menaik lagi gitu. Oke, terkait omset ya. Kalau dari kakaknya gimana resolusi untuk Jakarta? Semoga ada perubahan ya kan, berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, transportasinya juga diperbarui lagi, diperbagus lagi. Kayak sekarang di Taman Mini ini ya kan cukup ramai dan cukup padat sekali. Cuman mohon maaf transportasinya agak kurang memadai ya. Kita harus ngantri, harus nunggu dulu. Jadi kalau bagus atau lebih baik lagi harus di-upgrade lagi atau diperbarui lagi. Oke, tahun 2024 juga bisa dibilang tahun politik juga ya Kak ya. Gimana nih tanggapannya, harapan untuk tahun politik ini? Gimana ya, pokoknya semoga presiden yang terpilih siapapun nanti yang terbaik, gitu aja. Dari kakak? Kita sama-sama berdoa siapapun itu pilihannya nanti, siapapun nanti pemenangnya nanti, kita sama-sama semoga Indonesia lebih maju lagi, lebih hebat lagi, lebih bangkit lagi, lebih bagus lagi. Oke. Kemudian apa sih yang ingin ditingkatkan gitu harapan bagi presiden kita ke depan? Mungkin dari berbagai sisi ya, bisa dari kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Mungkin dari pendidikan juga ya, dari kesehatan juga ya. Fasilitasnya juga ditingkatkan gitu. Oke, baik. Kalau dari Mbak? Sama aja sih, seperti itu aja. Jadi fasilitas ditingkatkan. Fasilitas tingkatkan lagi, semuanya teknologi juga ditingkatkan lagi. Oke, siap. Terima kasih banyak kakak-kakak semua. Selamat menikmati kembali ya liburannya. Baik, selamat tahun baru juga. Dan pemirsa memang banyak sekali resolusi yang diharapkan oleh masyarakat di sini, terutama terkait dengan pemilihan Pilpres 2024 mendatang yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi Indonesia untuk lebih baik ke depannya. Baik itu dari segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga tadi ada pesan yang terselip dari salah satu masyarakat yang saya wawancarai, di mana ini untuk peningkatan UMKM yang semakin berkembang terutama di Tanah Abang. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ahmad Putra, Ajus melaporkan. Ya, dari Taman Mini Indonesia Indah kita beralih, Fani, ke kawasan Puncak Bogor yang masih menjadi favorit masyarakat untuk melewati malam pergantian tahun. Ratusan personel kepolisian juga dikerahkan untuk mengamankan serta menerapkan rekayasa lalu lintas dalam malam pergantian tahun. Kendaraan pribadi maupun angkutan umum memadati kawasan Simpang Gadok yang mengarah ke jalur puncak. Semakin siang mendekati malam pergantian tahun pun lalu lintas juga terlihat semakin padat. Untuk mengurai kepadatan di akhir tahun, diterapkan sistem ganjil genap dan rekayasa lalu lintas seperti Car Free Night di sepanjang jalur puncak. Ratusan personel kepolisian juga disiagakan untuk mengamankan serta mengurai kepadatan lalu lintas dalam malam pergantian tahun. Ya, pemirsa, para pengunjung terus memadati kawasan Ancol di momen libur pergantian tahun. Ya, terlebih Ancol yang juga kita kenal sebagai Taman Impian Jaya Ancol ini turut memeriahkan malam pergantian tahun dengan menyelenggarakan pesta kembang api di sejumlah titik. Oh, sayangnya kita nggak tahun baruan di Ancol. Kita lihat ya. Ancol masih menjadi destinasi favorit untuk merayakan malam tahun baru oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Setiap tahun, Ancol menghadirkan hiburan yang variatif dan menarik minat pengunjung.
Berbagai aktivitas dilakukan para pengunjung, mulai dari bermain air dan pasir di tepi pantai, piknik, bersepeda, bersuah foto, atau hanya sekedar menikmati suasana pantai. Di perayaan Tahun Baru kali ini, Ancol menyelenggarakan pesta kembang api di sejumlah titik. Salah satunya diklaim terbesar di Indonesia yang berdurasi 10 menit yang akan menutup tahun 2023 di Pantai Lagun Ancol. Selain itu akan ada pula sejumlah panggung hiburan yang diisi oleh penampilan musisi ternama ibu kota. Untuk mobilitas di dalam kawasan Ancol, manajemen telah menyiapkan 76 bus warawiri dan 3 kereta 1-1 yang bisa digunakan pengunjung secara gratis. Sebanyak 800 petugas gabungan juga telah disiagakan untuk mengamankan kawasan Ancol. Dari Jakarta, Disti Arifa, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi liburan tahun baru dengan berwisata sembari menguji nyali terbang di atas ketinggian mungkin bisa menjadi salah satu pilihan Anda ya. Wah, luar biasa, ini cukup memacu adrenalin, Fani. Kita akan lihat informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami di Sindo Pagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di Sindo Pagi. Kita masih dalam informasi wisata ya di tahun baru ini. Sejumlah tempat wisata di Jakarta ramai dikunjungi wisatawan dalam suasana libur tahun baru. Ya, di Taman Mini Indonesia Indah, pengunjung memilih bermain bersama burung. Sementara di Ancol, kawasan Pantai Ancol masih menjadi daya tarik utama wisatawan. Taman Burung Jagat Satwa Nusantara yang berada di Taman Mini Indonesia Indah ini menjadi salah satu daya tarik warga untuk menghabiskan libur akhir tahun. Di Taman Burung yang baru beroperasi sejak Agustus 2023 lalu, warga bisa berinteraksi dengan burung-burung yang ada di sana. Mereka bisa berfoto, memberi makan, hingga menyaksikan pertunjukan aneka burung. Tiket masuk Taman Burung dibanderol Rp70.000 per orang setiap akhir pekan dan libur panjang. Sementara itu, untuk merayakan malam tahun baru, pesta kembang api akan digelar di Taman Mini Indonesia Indah. 12 jam sukaria di Taman Mini Indonesia Indah menjadi tema yang diusung untuk penyelenggaraan tahun baru ini. Rangkaian acara akan digelar mulai jam 1 siang hingga 2 dini hari, diantaranya dancing fountain dan video mapping. Sementara drone dan lighting digelar mulai jam 6 sore. Selain di Taman Mini Indonesia Indah, kawasan wisata Ancol juga dipenuhi wisatawan. Pengunjung yang berasal dari berbagai daerah memilih menghabiskan libur akhir tahun baru dengan bermain air dan pasir di Ancol. Ancol sendiri telah menyiapkan rangkaian acara untuk memeriahkan malam pergantian tahun. Salah satunya dengan pesta kembang api di sejumlah titik dengan durasi 10 menit. Untuk mencegah penumpukan kendaraan, telah diterapkan sistem sentral parkir. Pengunjung yang membawa kendaraan akan diarahkan ke area kantong parkir yang telah disediakan. Bus warawiri juga telah disiapkan dan bisa digunakan pengunjung secara gratis. Untuk memastikan acara berlangsung dengan aman, 800 petugas gabungan telah disiagakan di sekitar Ancol. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini ya bermain burung ya, Fani, artinya bisa menjadi salah satu pilihan untuk healing ya nggak sih? Tidak hanya burung, mungkin binatang-binatang yang lain ya. Ada binturong biasanya ya kalau di sana ya. Yang wanginya seperti pandan. Itu betul-betul wanginya seperti pandan, Fani? Iya, belum pernah pegang binturong? Belum pernah. Cobain. Tapi galak nggak? Nggak gigit ya? Enggak, lebih galak manusia kok, Camar. Oke, ya. Tapi berarti Fani berani ya dengan berbagai binatang berani ya. Aku Tapi suka binatang semuanya. Oh, suka binatang. Antara binturong, kemudian juga burung. Lebih suka mana? Buaya. Oh, buaya ya. Ngeri ya, penakluk buaya ya, Pak. Takut banget. Ya, ini masih dari informasi wisata ya. Ini kita ke Pulau Dewata Bali yang menjadi tujuan favorit menghabiskan pergantian tahun. Tapi sayangnya saya dan Camar tidak bisa ke Bali di tahun 2024 ini untuk menghabiskan malam tahun baru. Tapi kita bisa, kalau misalnya ke Bali tahun 2025 nanti, kita bisa ke objek wisata Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. Karena kemarin dalam malam pergantian tahun baru ini pengunjung mencapai 10.000 per hari.
Sejak pagi, pengunjung didominasi wisatawan domestik memadati area pintu masuk GWK Cultural Park di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Peningkatan sudah mulai terjadi sejak 20 Desember kemarin yang mencapai 6.000 orang per hari. Mendekati pergantian tahun baru, jumlahnya melonjak mencapai 10.000 orang per harinya. Untuk acara countdown nanti malam, diprediksi mendekati 20.000 orang. Tingginya antusias wisatawan bertahun baru di GWK lantaran pengelola menawarkan beragam hiburan, mulai dari live band hingga pesta kembang api terbesar di Bali. Selain menikmati kemegahan patung GWK, pengunjung juga bisa menikmati keindahan Pulau Bali dari ketinggian melalui 10 jendela yang tersedia. Sensasi menikmati indahnya kerangka patung GWK pada galeri di lantai 23 juga menjadi destinasi favorit yang diburu wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru. Dari Badung, Bali, Agus Alin, iNews melaporkan. Ya, sementara itu tidak hanya menawarkan panorama yang indah saja, Pantai Pandawa di Kabupaten Badung, Bali juga menawarkan wisata olahraga air bagi para pengunjungnya. Ya, wisatawan dapat bermain perahu kano sambil menikmati keindahan pantai yang terkenal dengan pasir putihnya. Ada yang menarik dari Pantai Pandawa di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Wahana olahraga air, yakni perahu kano, kini dapat dicoba para wisatawan. Pengunjung yang rata-rata merupakan wisatawan domestik, kini dapat merasakan sensasi bermain perahu kano sambil menikmati keindahan Pantai Pandawa yang terkenal dengan pasir putihnya ini. Ini sangat indah dan ketepatan ombaknya dan juga masyarakat ramah-ramah sekali, Pak. Sangat senang sekali, terutama untuk kalangan. Rasanya asik, agak menyeramkan karena terbalik terus, kan satu kanonya 3 orang. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, cukup dengan Rp50.000 saja, wisatawan dapat merasakan sensasi bermain kano sepuasnya. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Ini mungkin salah satu pantai yang belum pernah saya jajaki, Fani. Karena terakhir tuh waktu itu ke Legian, itu pun sambil kerja. Jadi sebenarnya bukan liburan ya, tapi kerja. Iya, ya sambil minum air lah, Fani ya. Tapi Fani tipe yang sukanya gunung atau anak pantai nih? Saya anak gunung. Anak gunung, kenapa tuh? Nggak tahu ya, karena lebih ada kedamaian, menyatu dengan alam, terus kemudian kedamaian, kemudian ketika kita sudah lelah dengan hiruk pikuk ibu kota, menurut saya dengan gunung itu kembali lagi ke marwahnya sebagai manusia, damai, asik. Apalagi kalau gunung kan suhunya yang dingin-dingin gitu ya, jadi mungkin pas banget begitu ya. Saya nggak tandingin, sebenarnya saya nggak tandingin. Jadi kalau ke gunung biasanya aku selalu bawa 3-4 lapis, serius. Tapi ya 3-4 lapis pakaian. Nggak apa-apa, yang penting hangat tetap. Oke, ya ini masih dari informasi yang sama ya, Fani ya. Tadi kalau kita sudah bermain-main ya, di pantai, mau di taman mini, di pantai gitu ya. Ini puncak perayaan pergantian malam tahun baru 2024, kawasan objek wisata belanja di Malioboro, Jakarta diserbu ribuan wisatawan. Tapi ada akibatnya, Camar, lalu lintas di sepanjang jalan Malioboro ini jadi macet total. Seperti inilah kondisi kepadatan kendaraan di simpang Jalan Mataram dan Abu Bakar Ali yang menjadi ruas utama menuju Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Ribuan kendaraan yang akan menuju kawasan wisata belanja Malioboro ini tampak nyaris tak bergerak dan hanya berjalan pelan padat merayap. Untuk mengurangi kemacetan, sebuah spanduk larangan berhenti bagi kendaraan juga dipasang di sejumlah titik jalur Malioboro. Selain kepadatan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Malioboro, kondisi serupa juga terjadi di jalur pedestrian. Bahkan tempat wisata belanja di teras Malioboro pun tidak luput dari keramaian wisata. Ya liburan biasa kan, antar padat merayap. Malioboro sendiri sejauh ini menurut Bapak gimana, Pak? Ya kalau pelayanannya, kebersihannya bagus, yang katanya sekarang udah di pedagang-pedagangnya udah ini kan direlokasi. Ya kan, kalau dulu kan dari sini. Ya udah tertata bagus ya. Diprediksi kunjungan wisatawan di kota Yogyakarta ini akan semakin meningkat hingga awal tahun baru mendatang
atau saat berakhirnya masa libur sekolah. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Untuk mengisi liburan tahun baru pemirsa, berwisata sembari menguji nyali terbang di atas ketinggian tentu ya punya sensasi yang berbeda ya, Caman. Iya, ini mungkin kalau yang senang dengan ketinggian atau memacu adrenalin mungkin cocok ya. Seperti salah satu wisata para motor di Pantai Cimpago, Padang, Sumatera Barat. Pengunjung diajak menikmati keindahan pantai sambil melayang-layang di ketinggian. Seru banget ini. Banyak cara untuk dapat menikmati keindahan Pantai Cimpago, Padang di Kota Padang, Sumatera Barat, salah satunya dengan berwisata paramotor. Pengunjung juga dapat merasakan sensasi terbang di atas ketinggian sambil menikmati sunset di Pantai Cimpago, Kota Padang. Bagi pengunjung yang ingin mencoba terbang tandem, cukup merogoh kocek Rp150.000 saja. Nggak bisa diutarakan dengan kata-kata, yang penting enak banget. Nggak takut, Mbak? Enggak. Kenapa? Seru banget. Seru, bisa ya? lihat pemandangan Kota Padang dari atas, seru banget lah pokoknya. Asik ya? Yang jelas olahraga ini bisa mendukung pariwisata. Karena ini olahraga yang jarang ada, sehingga menarik bagi pengunjung wisata. Olahraga paramotor menjadi salah satu daya tarik wisata bagi para pengunjung lokasi wisata Pantai Cimpago di Kota Padang saat menikmati liburan panjang Nataru. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Caman, berani ini seru sekali ya. Aku berani loh. Fadli berani nggak? Mau berani banget sih. Oke, tapi itu juga nggak sendiri ya. Maksudnya dari SOP pengamanannya juga sudah luar biasa. Ada pendampingnya gitu. Kita tidak dibiarkan untuk melayang-layang di atas udara sendirian. Nanti kalau misalnya kesasar atau misalnya jatuh kan berabe juga ya. Namanya film drakor ya, bisa ketemu sama jenderal tampan dari negara lain. Itu dia. Ini harus ada kehati-hatian ya. Tapi mungkin berbagai jenis olahraga itu bisa kita bisa kita coba gitu ya, coba ya. juga, betul. Nah, selain paramotor, ini pengunjung juga bisa menguji adrenalin dengan menjajal diving di ujung barat Indonesia, yakni Pulau Weh di Aceh. Iya, sejumlah spot diving dengan perairan jernih serta pemandangan yang menakjubkan menjadikan Pulau Weh sebagai salah satu spot diving terbaik di Indonesia. Perjalanan ke ujung barat Nusantara berbuah manis. Keindahan alam desa Iboy, Kota Sabang di Pulau Weh, Aceh, seolah tak pernah mengecewakan. Snorkeling, diving, ataupun sekedar bersantai di tepi pantai menjadi pilihan wisatawan. Ada belasan titik lokasi diving di sekitar Pulau Weh. Salah satunya di Pulau Selakor, pulau tak berpenghuni yang berjarak 15 menit perjalanan dari dermaga Tepin Layung, Desa Iboy. Keindahan wisata bawah laut di kawasan ini sudah lama diketahui wisatawan. Air biru jernih, terumbu karang alami yang masih perawan, membuat wisatawan terpikat. Tak heran tempat persewaan peralatan selam atau alat diving kebanjiran pesanan. Alat selam Scubaholic sudah habis terpesan sejak sepekan jelang tahun baru. Kalau di dekat saya Bang, di Scubaholic, kalau untuk menjelang tahun baru udah bookingan udah mencapai 35% Bang, masuk untuk di tahun baru ini ya. Oke. Peserta dari Malaysia, dari Cina, Indonesia, Malaysia yang sudah masuk bookingan ke dekat kita Scubaholic ya Bang. Keindahan wisata bawah laut Pulau Weh dijamin membuat wisatawan terpikat untuk menghabiskan penghujung tahun di pulau paling barat Nusantara ini. Dari Pulau Weh, Kota Sabang, Aceh, Syukri Sarifudin melaporkan. Ya, pemirsa, gempa bumi dengan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu siang. Ya, akan tetapi gempa bumi yang terjadi ini tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Berdasarkan laporan BMKG, gempa Pangandaran terjadi pada pukul 11 siang dengan magnitudo 5.0. Meski sempat dirasakan oleh warga, namun tidak berdampak kepada kunjungan wisatawan yang tengah melakukan aktivitas berenang di pantai barat Pangandaran. Wisatawan mengaku gempa yang dirasakan cukup kecil dan tidak berpotensi tsunami sehingga memilih melanjutkan liburan. Ya kalau misalnya
kerasanya besar ya pasti ada masalah. Tapi tetap menginap di sini ya? Iya. Mungkin dengan alasan apa nih Kak? Ya karena kan kita udah check in juga kan ke hotelnya, jadi otomatis lah nggak akan gitu lah. Petugas penyelamat, tim SAR setempat dan Pol Airut memastikan jika kondisi di sepanjang pantai dan perairan Pangandaran masih aman meski diguncang gempa bumi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Ya, Fani, beberapa minggu yang lalu ini BNPB sempat memperingatkan ataupun juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati karena dari penghujung tahun sampai dengan bulan April ini sedang aktif-aktifnya lempeng bumi begitu ya. Kemudian kalau kita lihat memang di Jogja juga ada gempa itu tadi barusan Pangandaran ya. Kemudian juga di Pangandaran dan mungkin ini membuat kita untuk hati-hati apalagi yang akan berpergian begitu Fani. Apalagi ditambah kalau BMKG sendiri juga memberikan prediksi cuaca juga dalam awal tahun 2024 ini fluktuatif. Ya lagi pesannya satu ya, hati-hati, jaga diri. Iya betul, apalagi yang membawa sanak keluarga dan juga anak-anak begitu ya Fani ya. Ya, sementara itu pelelangan ikan di Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara dipadati warga yang ingin merayakan malam pergantian tahun dengan membakar ikan laut. Aduh, pagi-pagi langsung lapar jadinya ya. Kalau tadi ikan, sementara itu terkait dengan pembelian jumlah pembelian ayam potong di Pasar Ciracas Jakarta Timur ini juga melonjak dalam menyambut malam tahun baru. Meski malam pergantian tahun baru 2023 ke 2024 jatuh pada hari Minggu, namun sejak Sabtu sore pelelangan ikan Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara sudah mulai diserbu warga. Warga sengaja membeli ikan laut di pelelangan ikan Muara Angke pada hari Sabtu lantaran takut jika datang membeli pada hari Minggu, tempat pelelangan ikan ini akan lebih penuh oleh warga. Meski harga ikan sudah naik, namun tidak menyurutkan warga untuk membeli ikan untuk dibakar di malam pergantian tahun baru bersama keluarga. Sementara di Jakarta Timur, sejumlah warga berdatangan silih berganti untuk membeli ayam potong. Banyaknya permintaan pembelian ayam potong membuat pedagang yang biasanya sudah tutup pada siang hari, namun jelang malam tahun baru, pedagang buka hingga sore. Omset pedagang mengalami peningkatan hingga 50% lantaran melonjaknya jumlah pembeli dibandingkan hari normal. Diprediksi jumlah pembelian akan terus melonjak hingga pergantian tahun. Meski demikian, pembeli tahun ini nampaknya tak seramai tahun lalu lantaran beberapa warga lainnya sudah berlibur keluar kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Indonesia menjadi juara umum dalam ajang ASEAN Para Games 2023 di Kamboja. Ya, informasinya akan hadir sesaat lagi dalam Warna-Warni 2023. Ya, Anda masih di Sindo Pagi, Fani. Kalau kita flashback lagi sepanjang tahun 2023 banyak sekali yang terjadi ya, baik dari aspek politik, sosial, begitu, kemudian juga kesehatan ya, betul, Fani. Nah, kita akan melihat iya, kita akan flashback kembali apa yang sudah terjadi di 2023. Salah satu peristiwa yang membanggakan di tahun 2023 adalah Indonesia akhirnya meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Tapi tidak hanya itu saja, Camar. Indonesia juga menjadi juara umum dalam ASEAN Para Games. Indonesia menghadapi Thailand pada partai final sepak bola putra SEA Games 2023 di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Pada menit ke-20, Indonesia unggul lewat gol dari tandukan Ramadan Sananta yang membentur Songchae Tongcham. Menjelang jeda, Garuda Muda berhasil menambah gol. Umpan Rizky Ridho mampu dimaksimalkan Sananta untuk menjebol gawang tim Gajah Perang.
Pada babak kedua, tim Gajah Perang memperkecil ketertinggalan lewat Anan Yosangwal. Jelang akhir laga, Yosakon Burapa menyamakan kedudukan dan memaksakan laga berlanjut ke babak tambahan. Seusai gol jauh hari, keributan terjadi di lapangan. Ofisial dan pemain dari Indonesia terlibat adu pukul. Insiden ini berujung kartu merah untuk Komang Teguh dan kiper Thailand, Soponwit Rakyat. Indonesia kemudian menyegel kemenangan akhir 5-2 atas Thailand lewat gol Beckham Putra pada menit ke-119. Menang 5-2, Indonesia memastikan diri meraih medali emas untuk pertama kalinya di cabang olahraga sepak bola SEA Games setelah 32 tahun. Sementara itu, Presiden Joko Widodo bersorak-sorai saat Indonesia unggul atas Thailand. Terakhir kali skuad Garuda meraih emas yaitu pada SEA Games 1991. Ini juga merupakan emas ke-87 kontingen Indonesia di SEA Games 2023. Pulangan timnas membawa medali emas disambut supporter dengan berbagai atribut bernuansa merah putih di bundaran HI. Mereka juga menyanyikan yel-yel kemenangan untuk merayakan kemenangan yang telah dinanti selama 32 tahun ini. Total Indonesia mengemas 401 medali yang terdiri dari 159 medali emas, 148 perak, dan 94 perunggu pada ASEAN Para Games 2023 di Kamboja. Posisi Indonesia ini sulit dikejar dua pesaing di bawahnya, Thailand dan Vietnam. Ini merupakan tonggak sejarah perolehan medali emas terbanyak sepanjang adanya ASEAN Para Games yang tim Indonesia melakukan perhelatan di luar Indonesia. Jadi kecuali tuan rumah tahun lalu, ini terbanyak. Betul Pak Seni ya? Jadi ini merupakan sejarah juga. Karena memang kepedulian Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yang selalu memperhatikan dari segala sisi, termasuk olahraga. Sekarang hanya Jokowi sendiri yang berani menyamakan harkat martabat difabel dan non-difabel. Itu yang membuat kita semakin maju. Indonesia juga sukses menjadi juara umum untuk 6 cabang olahraga, diantaranya yakni bulu tangkis, catur, blind judo, angkat beban, dan tenis meja. Tenis meja salah satu cabur andalan Indonesia secara mengejutkan merengkuh 31 medali emas. 31 medali emas tersebut dipersembahkan untuk mendiang David Jacobs, atlet kebanggaan Indonesia dari cabur tenis meja yang meninggal dunia pada April lalu. Nah pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan duka cita atas kematian seorang relawannya dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ya, informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Sindo Pagi. Ya, Sindo Pagi masih menemani Anda pemirsa. Sejumlah relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Ya, sementara itu bentrokan antar relawan juga terjadi di Sleman, Yogyakarta yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Rider Kodam 4 di Ponorogo terekam kamera CCTV. Dalam video, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang melintas dan menarik serta menganiaya hingga terjatuh ke jalan. Sejumlah relawan terluka akibat peristiwa ini.
Sementara itu, bentrok antar relawan pasangan calon yang berbeda terjadi di Simpang 3 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada 24 Desember lalu. Bentrok ini mengakibatkan 1 korban meninggal dunia. Polisi pun menangkap 2 terduga pelaku pengeroyokan di mana bentrok dipicu adanya provokasi. Para pendukung tersebut terprovokasi oleh beberapa orang pemuda yang diduga melempari mereka dengan menggunakan beberapa, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan. Menanggapi peristiwa ini, Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud meminta ada yang bertanggung jawab atas dugaan penganiayaan yang dialami relawan. Ya, kami mendapat laporan dari Klaten, Yogyakarta, dan Boyolali. Ya. Ini laporan mengenai brutalitas ya, dan tindak kekerasan yang sangat-sangat tidak bisa diterima. Ya. 1 meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka berat. Ya. Nah, yang meninggal dunia ya, itu ada di Klaten di Yogyakarta, ya, dan yang luka-luka itu 4 di Boyolali. Nah, mereka yang meninggal dunia ini adalah relawan, ya, pendukung Ganjar Mahfud yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas dari pendukung paslon yang lain. Dan 4 yang luka-luka, konon ya katanya mendapat ya luka-luka akibat ya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI ya, yang dilakukan di pos TNI setempat. Dan kalau itu benar, kami ingin minta kepada Panglima TNI ya, untuk mengambil tindakan ya, yang tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum. Menanggapi laporan ini, calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan turut berduka dan meminta agar kasus diusut tuntas. Ya, saya turut berduka pada yang kemarin saya dikabari dari relawan yang meninggal dunia, maka kita minta tim pemenangan untuk segera urus, dan sekarang tim hukum sedang mendalami soal itu. Kapuspen TNI Brigjen Nugraha Gumilar menyatakan untuk dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI saat ini sudah masuk dalam proses pemeriksaan Denpom Surakarta dan akan diselidiki serta ditindak dengan tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengeroyokan 5 relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang terjadi di Boyolali dan Klaten, Jawa Tengah juga mendapat tanggapan dari TPN Ganjar Mahfud. Ya, TPN meminta agar aparat penegak hukum menindak seluruh pelaku penganiayaan tanpa pandang bulu. Nah, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repdem, ya Saudara Mawadi itu di Jogja menjadi korban dari berbagai bentuk ya, oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Ya, kami minta untuk seluruh aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dan mengusut tuntas, karena pemilu ini harus damai. Pemilu ini harus berjalan dengan aman. Saya sedang menunggu laporan dari Jogja dan juga adanya tindak represif yang dilakukan di Boyolali. Nanti kami akan mengadakan konferensi khusus terkait dengan hal ini. Ya, kami mendapat laporan dari Klaten, Yogyakarta, dan Boyolali. Ya. Ini laporan mengenai brutalitas ya, dan tindak kekerasan yang sangat-sangat tidak bisa diterima. Ya. 1 meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka berat. Ya. Nah, yang meninggal dunia ya, itu ada di Klaten di Yogyakarta, ya, dan yang luka-luka itu 4 di Boyolali. Nah, mereka yang meninggal dunia ini adalah relawan ya, pendukung Ganjar Mahfud yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas dari pendukung paslon yang lain. Dan 4 yang luka-luka, konon ya katanya mendapat ya luka-luka akibat ya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI ya, yang dilakukan di pos TNI setempat. Dan kalau itu benar, kami ingin minta kepada Panglima TNI ya,
untuk mengambil tindakan yang tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindak kekerasan ini. Mirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan kampanye dengan menyapa ratusan warga Cilincing, Jakarta Utara. Ketua Umum Gerindra itu ikut masak besar hingga joget bersama warga. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir di tengah masyarakat Kampung Rawamalah, Semper Timur, Cilincing, Jakarta. Kehadiran Prabowo disambut antusias warga. Selain menyapa warga, pada kesempatan ini Prabowo juga ikut masak besar bersama YouTuber Bobon Santoso yang nantinya dibagikan pada warga setempat. Kampanye Prabowo ditutup dengan joget bareng dari sunroof mobilnya, sekaligus membagi-bagikan kaos. Uniknya Prabowo melepaskan kemejanya dan melemparkan ke kerumunan massa. Buat bapak saya. Berarti Ibu mendukung Pak Prabowo berarti Bu ya? Mendukung. Harapannya apa sih Bu? Supaya presiden nambah maju. Kehadiran Prabowo di Cilincing bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya ia sempat belusukan di kawasan Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri reuni dengan puluhan teman-teman dan gurunya semasa SMA di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Ya, Anies mengaku senang bisa bersilaturahmi dengan teman serta gurunya di tengah kesibukan masing-masing. Anies Baswedan, capres nomor urut 1 beserta rombongan tiba di sebuah kafe di kawasan Kota Baru, Yogyakarta sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini tidak hanya dihadiri teman-temannya semasa sekolah, tetapi juga guru SMA 2 Yogyakarta. Dalam reuni ini, Anies kembali memaparkan ide dan gagasan perubahan, diantaranya di bidang pendidikan. Calon presiden nomor urut 1 ini juga menyatakan akan mengintensifkan kampanye dialog dan siap ditanya apa saja. Anies ingin masyarakat Indonesia merasakan pemilu yang berkualitas dengan adu gagasan dan bukan sekedar gambar baliho. Keputusan itu harus mengandalkan pada ideologi. Keputusan itu harus mengandalkan pada gagasan. Keputusan mengandalkan pada pengalaman, pada prinsip. Nah, itu semua terlihat kalau dialog. Tapi kalau pasang baliho nggak terlihat itu. Kalau pasang poster nggak terlihat. Nah, saya ingin menghormati rakyat dengan memilih untuk dialog. Selain acara reuni, Anies Baswedan rencananya akan menyapa masyarakat dan pengunjung Malioboro, Yogyakarta di malam pergantian Tahun Baru 2024. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren An-Nawawi di Purworejo, Jawa Tengah. Ya, Ganjar bertemu para santri dan berdialog dengan ulama. Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah hari ini. Kehadiran Ganjar disambut hangat ribuan santri dan santriwati Ponpes An-Nawawi. Tidak sedikit santri yang memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto bersama Ganjar Pranowo. Ganjar juga berdiskusi dan berdialog dengan santri-santriwati serta pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Kiai Haji Ahmad Syalwani Nawawi Al-Qadiri As-Somadani. Kehadiran Ganjar ini untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat dan menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan pondok pesantren di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo berpesan kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemilu serentak 2024 secara jujur dan adil. Presiden juga meminta KPU betul-betul netral dalam menyelenggarakan pemilu 2024. KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak. Tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja. Ini bertindak sesuai aturan saja. KPU bisa dicurigai. Ya kan?
Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita. Ya, pemirsa, pakar hukum pidana menilai ada kejanggalan yang sangat mendasar dalam kasus yang menjerat juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono. Ya, apa yang disampaikan Aiman terkait dugaan polisi tidak netral dalam pemilu tidak bertujuan menyebarkan kebencian terhadap suatu individu atau golongan. Secara mengejutkan, Polda Metro Jaya menaikkan status kasus dugaan penyebaran hoaks yang menjerat juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono ke tahap penyidikan. Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menilai ada kejanggalan mendasar dalam kasus Aiman. Naik pada tingkat penyidikan yang menunjukkan adanya peristiwa pidana tadi adalah sebuah kejanggalan yang sangat mendasar. Mengingat apa? Karena yang disampaikan adalah bukan dalam konteks memenuhi unsur sebagaimana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang TE. Tidak ada makna dengan sengaja untuk menyebarkan berita, informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau menimbulkan permusuhan kepada individu atau golongan berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. Suparji Ahmad juga menambahkan konten yang disampaikan Aiman tidak mengandung makna supaya membenci kepolisian. Konten atau isi atau substansi yang disampaikan oleh Aiman tidak mengandung makna supaya membenci kelompok, apakah ini kepolisian, berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, tetapi lebih pada konteks memberikan peringatan, memberikan sebuah sinyal agar tetap netral. Banyak pihak yang menyoroti janggalnya kasus yang menjerat Aiman Wicaksono. Sejumlah pihak bahkan mendorong Kapolda Metro Jaya untuk menunda sementara kasus ini sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yakni penundaan sementara proses hukum yang melibatkan peserta pemilu 2024. Sebelumnya 6 aliansi masyarakat melaporkan Aiman ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan Aiman yang menyebut ada oknum polisi diduga tidak netral dalam pemilu. Keenamnya melaporkan Aiman dengan jeratan Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud menggelar konsolidasi bertajuk 45 hari menuju kemenangan di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. Dalam 45 hari ke depan, pasangan Ganjar Mahfud akan memperkuat barisan dengan gerakan turun ke akar rumput. Jelang Pesta Demokrasi 2024, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud menghadiri acara konsolidasi 45 hari menuju kemenangan di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. Konsolidasi yang juga dihadiri parpol pengusung, relawan hingga tim pemenangan ini bertujuan untuk memantapkan langkah dalam menyongsong pemilu tahun depan. Pada momen penting ini, Ganjar Mahfud turut menyampaikan hasil aspirasi masyarakat seperti permasalahan tanah dan program gastronomi. Teman saya dulu beli tanah dapat rumah dan Pemda juga bisa kok. Jadi artinya backlog yang selama ini tidak bisa dipenuhi, begitu banyak skim yang bisa kita lakukan. Termasuk kemarin kita bicara dengan kawan-kawan para pengembang bagaimana agar tidak landed houses tapi dia bisa kondominium atau rumah susun. Makan, kita punya program namanya gastronomi, bukan hanya makan siang, tapi makanannya juga sehat. Karena makan siang gratis, susu dan sebagainya itu kan impor, kira-kira gambaran kita. Barang-barang impor, kalau gastronomi dari bumi-bumi kita dan laut kita, itu nanti akan menjadi bagian dari program yang Jakarta. Partai Perindo menyatakan akan dukung merealisasikan program-program Ganjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden. Oh ya, itu program bagus sekali. Coba kalau kita perhatikan 21 program itu yang mengarahkan untuk masyarakat menjadi produktif. Kunci sukses Indonesia ke depan menjadi Indonesia emas itu adalah bagaimana menjadikan masyarakat produktif. Yang belum produktif dipercepat menjadi produktif. Bukan memberi gratis-gratis begitu ya. Itu adalah tindakan temporari tapi pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah kemiskinan. Dalam 45 hari ke depan, pasangan Ganjar Mahfud akan memperkuat barisan dengan turun ke akar rumput untuk semakin mengoptimiskan langkah membidik kemenangan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.
Pemirsa, kembali kami menemani Anda dalam Sindo Pagi, dan berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama Sindo Pagi hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rangkaian acara perayaan Malam Tahun Baru dengan tema Malam Muda-Mudi yang berpusat di Bundaran HI. Masyarakat membanjiri kawasan Bundaran HI. Selain hiburan musik, masyarakat yang datang ke Bundaran HI juga menikmati pertunjukan water mist di tengah air mancur. Pengeroyokan relawan Ganjar Mahfud terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponegoro dan terekam oleh kamera CCTV. Dalam video terlihat sejumlah prajurit yang berada di pinggir jalan menghampiri pemotor yang tengah melintas. Ya, Fani, ternyata kita tadi sudah menyimak ya sejumlah informasi. Ini kalau kita lihat kebanyakan sepanjang segmen yang happy-happy banyaknya ya, Fani ya. Iya dong, karena supaya kita mengawali tahun 2024 seperti siaran pertama kita di tahun ini. Betul. Dengan happy. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baru, lembaran baru dan lembaran yang bahagia ya, baik Masya dari Allah, kesehatan Masya Allah, ya, Masya Allah tabarakallah ya, Masya Allah tabarakallah. kesehatan, rezeki ya, Amin, 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 ya ampun, aku dan amin hubungan semua doa kita baik. dengan yang Maha Kuasa tentunya. Amin ya robbal alamin, doa baik harus kita aminkan secara kencang. Ya, pemirsa, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sindo Pagi hari ini. Jangan lupa saksikan terus Sindo Pagi setiap hari pukul 6 ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, saya Camar Haenda. Dan saya Fani Maniar. Kita ucapkan selamat tahun baru 2024. Sehat-sehat selalu semuanya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.